So today I'm going to talk about this, being a great public speaker. Jadi yang tadi itu dia sangat kelihatan nervous ya, nervous, takut, gugup ya pada saat akan memberikan speech. So this is the topic for today, being a great public speaker. Well, firstly, what is public speaking? So according to Richard Norquist 2020, public speaking is an oral presentation in which a speaker addresses to an audience. Or we can say that a public speaking is a process of communication to a large group in oral. Or delivering an idea or message to the audience orally. Jadi public speaking itu adalah kegiatan untuk menyampaikan pesan berupa ide, gagasan di depan orang banyak secara oral atau lisan ya. Public speaking itu berkembang di Rome dan Greece in 1971. Jadi currently technology continues to transform the art of public speaking through newly available technology such as video conferencing, multimedia presentation, and other non-traditional forms. Like what we are doing now, that presentation by virtual because of this COVID-19 yang memungkinkan untuk kita tetap bisa bertatap muka walaupun via virtual. Well, berikutnya, why? Why do we have to master public speaking? Kenapa kita harus menguasai public speaking itu? Ada 4 alasannya di sini. Yang pertama, karena success people come from a great speaker. Jadi orang-orang sukses itu berasal dari atau lahir dari pembicara-pembicara yang hebat. Yang kedua, the development of technology and information. Jadi tuntutan perkembangan teknologi dan informasi yang memaksa kita untuk bisa menguasai public speaking itu sendiri. The third, that because of profession, karena tuntutan profesi. Contohnya misalnya kita sebagai calon pendidik nantinya, adik-adikku sekalian atau rekan-rekan sekalian yang mungkin sudah menjadi pendidik, pengajar, bahwa profesi untuk kita berada di depan orang banyak itu sangat penting menguasai public speaking itu. Sehingga pada saat kita mentransfer message or idenya itu sampai ke audiensnya. Really touch their feeling and mind. The third is that because of competition. Karena adanya persaingan, sehingga kita harus bisa menguasai public speaking itu untuk sebisa mungkin menjadikan public speaking itu sebagai modal kita untuk karir kita ke depannya. Well, there are 4 things to be considered. In public speaking, di public speaking itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dan harus dijadikan sebagai pedoman untuk menguasai menguasai public speaking itu sendiri. The first one is self-confidence. The second, sound or vocal technique. The third is expression and gesture. The fourth is communicative. Okay, jadi let's talk about self-confidence. Self-confidence, percaya diri. Percaya diri, it means confidence comes from a Latin word fider, which means to trust. Keyakinan atau kepercayaan diri. So, self-confidence itu attitude about your skills and abilities. Jadi, self-confidence itu it's come up from yourself.
dari diri kamu sendiri. Think that, berpikirlah bahwa kamu itu sangat unik, sangat berbeda dengan orang lain. Kamu itu mempunyai kelebihan yang bisa kamu gunakan untuk manfaat orang banyak. So think that everybody has their uniqueness. Jadi berpikirlah bahwa kita ini memiliki keunikan yang berbeda dengan yang lainnya. Okay? So self-confidence itu juga akan muncul ketika yang pertama, practice. Practice, practice, and practice. Jadi kuncinya itu latihan, latihan, dan latihan. Yang kedua itu ketika jam terbang kita sudah banyak, when you have a lot of experience to speak in front of many people, maka self-confidence itu akan to build up your self-confidence. Jadi jam terbang dan praktis itu sangat mempengaruhi self-confidence kalian atau self-confidence kita. Okay? When you believe in yourself, and you will be unstoppable. Alright? The second one, the core point. Kenapa saya sebut di sini the core point? Jadi sebenarnya inti the core point dari public speaking itu adalah come up from yourself, yaitu membangun rasa percaya diri, mengendalikan rasa takut, dan mengendalikan emosi kita. So it's all about come from yourself, believe in yourself, and believe in your ability. The second one is sound or vocal technique. So there are 4 things that we need to focus on this sound or vocal technique. Jadi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mendeliver speech. Yang pertama yaitu volume. Volume di sini itu harus bisa memberikan atau mengeluarkan suara yang tidak terlalu besar, teriak-teriak, ataupun juga tidak terlalu kecil volumenya atau soft. So it should be in the middle. The second one is passing and speed. Jadi kecepatan kita berbicara. Too slow and too fast, it is not recommended, or it is not really good for you to have a public speaking. Jadi harus tengah-tengah. Tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu pelan. The third one is articulation. Artikulasi yang jelas. Jadi akan baik ketika kita memberikan atau menyampaikan public speaking itu dengan artikulasi yang jelas. Ketika kita akan mengucapkan A, I, U, E, O, itu harus jelas. Daripada kita, oke, baiklah hari ini saya akan menyampaikan materi tentang, right? It is not really interesting. And the last is about intonation. Intonasinya juga ada saatnya kita melakukan penekanan-penekanan, dan ada saatnya pada saat when we want to emphasize message, mungkin intonasi kita akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Okay, next about expression and gesture. Jadi expression and gesture ini juga memiliki peranan penting when we are having the public speaking. Jadi kita harus bisa mencoba memvisualisasikan apa yang disampaikan, sehingga message yang kita sampaikan itu sampai ke audience kita. And also the gesture. So when we speak, we have to put more energy when you are speaking. Okay? So, expression, semua komponen yang ada di wajah kita, karena ini virtual, itu harus memberikan penampilan yang optimal. Okay? Mulai dari dahi kita, mata, hidung, mulut, we have to pay attention with that.
The fourth is communicative. Jadi pada saat kita memberikan public speaking, kadangkala humor itu juga sangat penting. Menyampaikan kelucuan itu juga sangat penting ketika kita melihat audiens kita sudah mulai bosan, sudah mulai, come on, I'm getting bored. Jadi kita bisa insert telling a joke di dalamnya. We try to interact with the audience. Interact with the audience, we try to greet them, kita menyapa mereka, menyebutkan mungkin mereka dari kampus mana, ketika kita memberikan public speaking, jadi sekali-sekali kita boleh memberikan sapaan kepada audiens kita. Yang paling penting itu ketika kita meng-greet them, kita tahu mereka, oh ini asalnya dari mana. Oke. Welcome to misalnya Universitas Kristen Indonesia Toraja, selamat datang, ya. Yeah? So we try to greet them. Welcome to adik-adik saya dari Universitas Negeri Makassar, pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih atas partisipasinya. So it will be meaningful for them to join our meeting. Next, about do and don'ts. Jadi sebenarnya ada beberapa hal di sini yang perlu disampaikan, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada saat kita memberikan public speaking. Okay, the first one is rambling. Rambling. Don't give a rambling. Rambling, it means a really complicated explanation, memberikan penjelasan yang begitu membingungkan dan panjang kali lebar, but the audience don't understand what we explain. So try to be organized and concise. Okay. Next, the second one, bad eye contact. Bad eye contact itu, it means that when you explain something, when you deliver a speech, try to focus on their eye. Okay, when you explain something, when you finish, you try to sing others. Jadi matanya jangan mulai dari kepala ke bawah dilihati, dari bawah ke atas lagi. It's not like that. So try to direct eye contact. Okay. Gimana suara saya masih jelas kedengaran ya? Mohon maaf, saya sering mengecek, soalnya mungkin jaringan internet kurang bersahabat, jadi saya tolong dicela ketika kurang, maaf Bu, ini suaranya kurang jelas atau putus-putus. Oke? Jelas kok Bu, jelas. Oh jelas, thank you. Yeah. Saya lanjut ya. Next, about don't, complex slides. Jangan pernah menampilkan slide-slide yang begitu banyak, bejibun, really complex, maka audiens kita akan melihat slide-nya, oh itu slide, PowerPoint, atau power paragraph. Okay? Too many clutter notes, terlalu banyak clutter notes yang sangat membingungkan ketika audiens melihatnya. Okay? But try to give or show clear, simple slides. Jadi tolong persiapkan slide yang betul-betul clear, jelas, dan simple, sesimpel mungkin. Okay, and then don't fidgeting. Di sini itu fidgeting, it means that we are really nervous, gugup. So try to be confident and show the confident posture and gesture. Jadi pada saat kita memberikan public speaking, when we are standing up, sambil mungkin tekan-tekan pulpennya dipegang sepanjang kita menjelaskan, atau mungkin menyentuh, I think, yeah. So try to be more confident posture and gesture. Jadi gesture yang diperlihatkan juga itu gesture yang percaya diri, bukan yang too
really nervous or fidgeting. Okay, and the last one is too soft and fillers. Too soft itu suara yang betul-betul sangat pelan sehingga audiens tidak bisa mendengarkan secara baik dan menggunakan fillers yang sangat banyak. Fillers itu artinya setiap kata ada okay, that we call fillers. So try to be confident, loud voice with pauses. Jadi mungkin suara yang nyaring tapi dengan beberapa pauses, menghentikan ketika kita akan menekankan sesuatu. Jadi pause pada saat speaking itu bukan berarti kita tidak memahami atau tidak bisa melanjutkan ke penjelasan berikutnya. We try to emphasize something. Try to ensure bahwa message kita sampai ke audience kita. Alright, this is the last slide, I think. With great power comes a great responsibility. Ini quote kita untuk hari ini. With great power comes a great responsibility. Jadi, ketika kekuatan yang besar datang, itu artinya kita menggunakan, when we want to have a public speaking, artinya kita memiliki tanggung jawab yang besar. We have a great responsibility. So, be prepared. Be well prepared. Karena mungkin di pikiran kita, oke, saya hanya akan menjelaskan 5-10 menit, tapi 5-10 menit kamu itu dikali banyak peserta, misalnya hari ini berapa partisipan, kali 10 menit itu sangat luar biasa. Sehingga when we want to have a great public speaking, please be well prepared. Tolong dipersiapkan memang semaksimal mungkin. Because with great power comes a great responsibility. Okay, so I think that's all for today. Thank you for the moderator and also the participants. Maybe when you have a question, you may ask me later in a question and answer session. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, thank you so much for the information. Great, we have a lot of information here about it. Oke, so tadi kita sudah dapat banyak ilmu yang sebenarnya akan mengantar kita ke ilmu-ilmu yang lebih meningkat nanti ya. Sesi kita ini akan lebih tinggi seiring dengan waktu berjalan, ilmu-ilmu ini akan semakin luar biasa ya. Jadi mohon untuk tetap menyimak dengan baik dan tenang saja akan ada Q&A session. Jadi tidak usah khawatir, sebentar akan ada